Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Manga One Piece Chapter 1028 telah terbit dan memperlihatkan berbagai hal menarik. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan membahas tentang chapter terbaru ini dengan memberikan pendapat dan juga beberapa teori. Chapter kali ini berjudul Brachiosaurus. Cerita dimulai dengan memperlihatkan suatu ruangan dalam istana Kaido, tempat di mana 3 agen CP0 berada. Sebelumnya, di sana mereka hanya sibuk menganalisis alur pertempuran saja. Namun, sekarang ini salah satu dari mereka terlihat sedang berkomunikasi dengan seseorang melalui Denden Mushi. Agen CP0 itu berkata, dia baru saja melihat ada sosok naga lain yang muncul di Pulau Onigashima. Agen CP0 itu meyakini bahwa naga itu adalah seseorang yang mengonsumsi buah iblis artifisial buatan Dr. Vegappa. Naga itu muncul bersama dengan Luffy, sehingga bisa dipastikan naga tersebut merupakan musuh bagi Kaido. Orang yang sedang berbicara dengan agen CP0 itu bilang bahwa apa yang terjadi antara Luffy dan Kaido harus dibiarkan saja, karena mereka berdua sama-sama bajak laut dan sedang melakukan pertempuran antar bajak laut. Agen CP0 itu mulai kesal dan dia bertanya kepada orang yang sedang berbicara dengannya melalui Denden Mushi itu, apa sebenarnya alasan orang itu menghubunginya. Orang itu berkata, ada perintah baru dari atasan. Perintah itu adalah, seandainya nanti Kaido dikalahkan, maka pemerintah dunia akan menjadikan Wano Kuni sebagai negeri yang dikontrol langsung oleh pemerintah dunia. Terlihat beberapa kapal milik pemerintah dunia sedang mendekati Wano Kuni. Rencana pemerintah dunia untuk menjadikan Wano Kuni sebagai negeri yang dikontrol oleh mereka tentu merupakan hal buruk bagi rakyat di sana. Wano Kuni memiliki sumber daya batu laut. Itu pasti akan dikuras oleh pemerintah dunia demi keuntungan mereka sendiri, mengingat pemerintah dunia butuh banyak pasokan batu laut. Kemudian, di Wano Kuni pun ada beberapa poneglyph yang pasti akan disita oleh pemerintah dunia. Kesejahteraan rakyat Wano Kuni pun tidak akan terjamin di bawah kekuasaan pemerintah dunia. Bisa jadi mereka malah akan lebih menderita dari sekarang. Intinya, Wano Kuni tidak boleh sampai jatuh ke tangan pemerintah dunia dan tidak boleh juga tetap di bawah kekuasaan Kaido. Wano Kuni harus menjadi negeri yang merdeka dan dikuasai oleh keluarga Kozuki. Orang yang berbicara dengan agen CP0 di Pulau Onigashima itu bertanya seberapa besar peluang Kaido kalah. Si agen CP0 memberi penjelasan singkat tentang apa yang terjadi di sana. Awalnya, jumlah pasukan di pihak Kaido sebanyak 30.000 orang, sedangkan jumlah pasukan di pihak Luffy ada 5.400 orang. Namun, setelah serangkaian kejadian yang terjadi, sekarang ini jumlah pasukan Kaido tersisa 12.000 orang, sedangkan pasukan di kubu Luffy ada 8.000 orang. Agen CP0 itu bilang, situasi di sana telah semakin menarik. Tapi sampai sejauh ini, dia tetap tidak bisa membayangkan bahwa Kaido akan kalah. Setelah itu, siapa orang yang sedang berkomunikasi dengannya itu akhirnya diperlihatkan. Orang itu adalah agen CP0 juga, yaitu Rob Lucy. Di dalam kapal yang sama dengan Rob Lucy, terdapat anggota CP0 yang lain, seperti Kaku dan Stussy. Rob Lucy kemudian mengatakan ada satu perintah lagi yang harus dilakukan oleh para agen CP0. Apapun yang terjadi, di Pulau Onigashima, Nico Robin harus mereka tangkap. Kehadiran Nico Robin dianggap bisa menjadi kunci untuk para bajak laut. Hal tersebut tentu karena pengetahuan dan kemampuan yang Robin miliki, di mana sampai sejauh ini diketahui dia adalah satu-satunya orang yang bisa membaca poneglyph. Diperlihatkan Robin saat ini sudah cukup pulih dari cederanya dan dia tampak berlari bersama Brook. Brook mengalahkan semua musuh yang menghalangi sehingga dia dipuji oleh Robin. Sementara itu, Pulau Onigashima yang sedang terbang telah semakin dekat dengan ibu kota bunga. Kapan Pulau Onigashima akan tiba di ibu kota bunga? Kurang dari 5 menit lagi. Momonosuke dalam wujud naga terlihat sendirian. Dia tampak panik karena tidak sanggup membuat awan api besar untuk menahan pulau tersebut. Momonosuke terus mencoba, tapi yang muncul hanya awan api kecil.
Putra dari Kozuki Oden itu semakin khawatir. Dia mulai mengeluarkan air mata karena Momonosuke tahu apabila dia gagal menahan Pulau Onigashima, maka akan ada banyak orang yang kehilangan nyawa. Bisa dibilang, tanggung jawab Momonosuke ini sangat besar. Sementara Momonosuke panik, Yamato terlihat telah berada dalam mode hybrid dan sedang memanjat naik ke Pulau Onigashima. Yamato ingin kembali ke sana karena dia berniat pergi ke ruangan bawah tanah Istana Kaido, tempat disimpan banyak bahan peledak. Yamato ingin melakukan sesuatu untuk melenyapkan semua peledak itu. Hal tersebut ingin Yamato lakukan supaya jika Pulau Onigashima benar-benar terjatuh nanti, maka kerusakan dan jumlah korban akan cukup berkurang apabila Yamato berhasil melenyapkan semua peledak di sana. Ketika Yamato telah selesai memanjat, dia segera berubah memasuki mode Zoan sehingga dapat berlari dengan cepat. Ini adalah pertama kalinya kita melihat mode full Zoan dari Oguchi no Makami, karena sebelumnya yang diperlihatkan hanya mode hybrid saja. Fokus cerita berpindah ke bagian lantai pertunjukan Istana Kaido. Di sana, pertarungan Sanji melawan Queen masih berlangsung. Queen melancarkan beberapa serangan yang bisa dihindari dan ditangkis oleh Sanji. Setelah itu, ada satu serangan dari Queen yang mengenai Sanji dengan telak, sehingga Sanji pun terlempar. Queen pun meminta Sanji untuk memakai Red Suit yang Queen sebut sebagai baju tempur Jerman. Sanji yang tadinya terlempar, kini kembali berdiri dan dia semakin merasakan ada yang aneh dengan tubuhnya. Keluhan Sanji terhadap tubuhnya itu telah dia katakan kepada Zoro beberapa waktu yang lalu, di mana Sanji mulai merasa aneh usai menggunakan Red Suit untuk kedua kalinya. Queen terus-menerus meminta Sanji memakai Red Suit, tapi Sanji tidak mau dan bilang bahwa Queen tidak tahu apa-apa terkait masalah internal Sanji dengan keluarganya. Bahkan Sanji sebenarnya tidak menganggap mereka sebagai keluarga. Setelah itu, Queen dengan cepat melancarkan serangan bernama Black Coffee, di mana serangan tersebut merupakan tembakan laser. Sanji pun menghindar, kemudian membalas serangan Queen dengan tendangan Double Jumbo Bien Quit Grill Shot yang mengenai perut Queen dengan telak. Queen terlempar, tapi dengan cepat dia berubah wujud memasuki mode Zoan. Sanji mulai berpikir bagaimana cara dia untuk mengalahkan Queen yang sangat kuat itu. Queen berkata tendangan Sanji tadi cukup bagus dan Queen pun akan menunjukkan kekuatan sebenarnya dari dinosaurus. Queen menggunakan suatu teknik unik bernama Brachio Snake, di mana bagian kepala, leher, hingga ekor Brachiosaurus Queen keluar dari badannya. Bagian tubuh yang keluar dari badan itu terlihat seperti ular. Semua orang yang melihat hal itu sangat terkejut, termasuk Sanji. Queen pun melilit tubuh Sanji dan membuat tulang-tulangnya patah. Setelah itu, Queen bilang bahwa biasanya tubuh dari Brachiosaurus tidak akan berguna saat bagian kepala sampai ekornya terlepas. Tapi, karena Queen adalah ilmuwan, maka dia bisa meluncurkan rudal dari tubuhnya hanya dengan menyebut Brachio Launcher. Niat Queen hanya ingin menjelaskan saja soal kemampuannya itu, tapi karena dia telah menyebut Brachio Launcher, maka rudal itu pun melesat dan malah mengenai Queen. Queen pun marah dan lagi-lagi dia menyebut Brachio Launcher sehingga rudal kembali melesat ke arah Queen. Setelah 2 kali terkena rudal miliknya sendiri, Queen pun melepaskan Sanji. Tulang-tulang Sanji yang patah membuat Sanji terlihat seperti zombie. Tapi beberapa saat kemudian, tubuh Sanji bisa pulih dengan cepat. Sanji mulai berpikir jangan-jangan dia telah membangkitkan kekuatan seperti saudara-saudaranya. Pada bagian akhir chapter ini, Queen menebas Sanji dengan pedang, tapi pedang itu patah saat mengenai tubuh Sanji. Dengan begitu, menjadi jelas bahwa sekarang Sanji telah memiliki kemampuan untuk regenerasi dan kemampuan pertahanan tubuhnya pun menjadi luar biasa. Nah itu tadi review dan teori tentang One Piece chapter 1028. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya.
Gue Terakun, Shambles.